Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskumaila Khairunisa, NIM 20220-206, berasal dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mitigasi bencana alam banjir di DKI Jakarta guna memenuhi tugas besar mata kuliah analisis kebencanaan. Untuk latar belakang, berdasarkan data dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Januari 2020, terdapat 67 jiwa korban meninggal sebesar 173.040 jiwa yang terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman. Di wilayah Jabodetabek memiliki tingkat kerawanan banjir dan tanah longsor yang dapat dikatakan merata. Fokus dari penelitian ini yaitu pada masyarakat di wilayah DKI Jakarta untuk dapat menelaah usaha meningkatkan tanggap dan sikap adaptif hingga evaluasi yang dilakukan setelahnya terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengurangi risiko bencana banjir di DKI Jakarta. Selanjutnya adalah untuk rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi kawasan rawan banjir di DKI Jakarta. Yang kedua, bagaimana arahan pemerintah dan ikut serta masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana banjir di DKI Jakarta. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi kawasan rawan banjir di DKI Jakarta. Yang kedua adalah mengetahui arahan pemerintah dan ikut serta masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana banjir di DKI Jakarta. Untuk ruang lingkup wilayah yang saya gunakan di sini adalah menggunakan ruang lingkup di seluruh DKI Jakarta, yaitu wilayah administrasi dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Bisa lihat dari peta ruang lingkup wilayah di layar. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka di sini, yang pertama adalah pengertian umum bencana banjir. Bencana banjir merupakan bagian dari bencana yang disebabkan oleh tingginya curah hujan namun saluran pembuangan air tidak diimbangi yang mengakibatkan terendamnya suatu wilayah. Sedangkan untuk pengertian umum dari mitigasi bencana adalah sebagai pelemah bencana alam, di mana mitigasi merupakan usaha yang dilakukan dimulai dari fisik maupun non-fisik dalam mengurangi risiko bencana alam. Yang ketiga adalah faktor penyebab banjir. Dibagi menjadi tiga, yaitu adanya aktivitas manusia, yang kedua adalah statisnya kondisi alam, yang terakhir adalah dinamisnya peristiwa alam. Selanjutnya untuk tipologi kawasan banjir di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah daerah pantai, yang kedua adalah daerah dataran banjir, yang ketiga adalah daerah sempadan sungai, yang keempat adalah daerah cekungan. Selanjutnya untuk parameter kerentanan banjir dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama infiltrasi tanah, yang kedua adalah kemiringan lereng, yang ketiga adalah penggunaan lahan, yang keempat adalah intensitas curah hujan, yang kelima adalah klasifikasi banjir. Untuk identifikasi daerah rawan banjir, di sini dibagi menjadi 2, yaitu untuk menganalisis bahaya banjir, yang kedua adalah untuk menganalisis tingkat kerentanan terhadap banjir. Untuk hubungan penataan ruang dan risiko bencana di sini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pola ruang serta risiko bencana, di mana Muta Ali pada tahun 2004 berpendapat bahwa korelasi antara pola ruang serta risiko bencana merupakan seberapa jauh akibat dan kerugian serta risiko suatu bencana terjadi menurut pola peruntukan ruang yang sudah direncanakan. Yang kedua adalah daerah rawan bencana dan risiko bencana. Dan yang terakhir adalah korelasi struktur ruang wilayah dengan pengurangan risiko bencana. Selanjutnya adalah siklus rawan bencana. Di sini dibagi menjadi 3, di mana ini merupakan dasar penyelenggaraan aktivitas kebencanaan. Yaitu yang pertama adalah prabencana, yang meliputi situasi tidak terjadi bencana, B, situasi terdapat potensi bencana. Yang kedua adalah waktu tanggap darurat yang dilakukan pada situasi terjadinya bencana. Yang ketiga adalah pasca bencana yang dilakukan pada saat setelah terjadi bencana yang mencakup pemulihan, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi. Poin 9 di sini adalah strategi dalam pengurangan resiko bencana. Berdasarkan Permendagri angka 33 tahun 2006 perihal panduan umum mitigasi bencana dikemukakan tentang kebijakan strategi dan manajemen mitigasi bencana. Yaitu yang pertama adalah kebijakan yang perlu ditempuh pada mitigasi bencana, yang kedua adalah strategi untuk melaksanakan kebijakan, yang ketiga adalah manajemen mitigasi bencana. Poin 10 di sini adalah teknik penanganan kawasan rawan bencana banjir. Di sini saya mengambil 3 teknik, di mana yang pertama adalah teknik artificial recharge, yaitu untuk mengatasi persediaan air tanah teknologi
artificial recharge perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air tanah sekaligus pengendalian air limpasan penyebab banjir. Dengan teknologi ini, air limpasan hujan pada perkotaan secara gravitasi dimasukkan pada air tanah dalam. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi biopori. Di sini saya memberikan contoh, yaitu di gambar di samping adalah gambar biopori yang diletakkan atau dipasang di dalam tanah supaya terserap dengan baik agar tidak terjadi banjir. Yang ketiga adalah adanya teknik penanganan dalam partisipasi masyarakat. Poin keempat di sini adalah metode penelitian. Makalah ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko bencana alam banjir di daerah rawan bencana banjir, khususnya di DKI Jakarta. Secara garis besar, penelitian menggunakan data kualitatif terkait proses dalam pengambilan keputusan terhadap upaya dalam mitigasi bencana banjir atau mengurangi risiko bencana banjir di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu studi kajian literatur. Setelah itu akan melibatkan analisis kualitatif pada dokumen, literatur kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan rencana mitigasi bencana banjir di DKI Jakarta yang relevan. Hasil akhir dari analisis ini berfungsi untuk mengurangi risiko bencana banjir sekaligus perencanaan kolaboratif. Berikut merupakan contoh peta banjir di Jakarta per 17 Januari tahun 2000. Di sini dapat dilihat bahwa banyak yang mengalami banjir, yaitu bersimbol berwarna biru di dalam petanya di sini. Berikut merupakan peta rawan banjir DKI Jakarta. Di sini klasifikasi dari kerawanan banjir di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang memiliki simbol warna merah, yaitu jumlah pengungsi tinggi, di mana di sini dapat dilihat memiliki tingkat keparahan banjir yang tinggi. Sedangkan untuk yang berwarna orange di sini memiliki jumlah pengungsi sedang, sedangkan yang berwarna kuning di sini memiliki jumlah pengungsi yang rendah, disesuaikan dengan simbol peta seperti pada gambar di layar. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana permasalahan banjir yang sering ditemui di wilayah DKI Jakarta, bahkan sekitarnya juga mengalami dampak yang sama. Banjir diakibatkan oleh adanya penurunan ketinggian dan curah hujan atau iklim yang dikategorikan sangat tinggi, di mana yang memiliki risiko terbesar adalah wilayah dengan dataran yang rendah. Berikut merupakan data real dari jumlah RW yang terdampak banjir per bulan pada tahun 2020. Dapat dilihat di sini yang memiliki dampak banjir yang paling tinggi di sini pada tahun 2020 adalah pada bulan Januari dan Februari. Dan paling rendah di sini adalah pada bulan Juli. Untuk grafik ketinggian maksimal banjir per bulan di sini untuk kategori sentimeter, di sini masih tetap yang memiliki ketinggian maksimal banjir per bulan tertinggi pada tahun 2020 di sini adalah bulan Januari, dan yang terendah adalah di bulan Juli. Adanya data-data kasus banjir di atas terkait permasalahan di perkotaan dimulai dengan perubahan lahan, terbangun maka kurang area resapan air, hingga permasalahan curah hujan. Dengan begitu, langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan pemerintah dan kerjasama antar masyarakat. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan yang komprehensif terkait mitigasi bencana banjir dengan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, relawan, serta potensi masyarakat. Dengan contoh yaitu pada gambar paling kiri, di mana di situ ada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas baik aparatur, relawan, serta masyarakat. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung. Di sini dapat dilihat pada gambar contoh di atas, di mana di situ merupakan kegiatan simulasi yang diberitahukan oleh BNPB kepada masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan pembinaan masyarakat dalam pemulihan pasca bencana. Di sini dapat dilihat pada gambar ketiga, gambar paling kanan, di mana di situ terdapat sosialisasi pemerintah kepada masyarakat pasca bencana banjir. Selanjutnya di sini adalah yang kedua, bekerja sama antar masyarakat. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana banjir. Di sini dapat dilihat pada contoh gambar nomor 1,
Di situ merupakan sosialisasi yang dilakukan masyarakat. Untuk poin kedua adalah ikut serta dan aktif dalam program pemerintah dalam mengurangi risiko bencana. Di situ dapat dilihat pada gambar kanan. Yang ketiga adalah memiliki tas tanggap bencana banjir yang dapat dicontohkan pada gambar bawah, di mana tas tanggap bencana ini berisikan keperluan dan alat-alat khusus untuk persiapan jika sewaktu-waktu banjir datang. Isi dari tas tanggap bencana diantaranya adalah dokumen dan surat berharga, pakaian ganti selama 3 hari, air mineral, ponsel, dan powerbank, alat penerangan, uang tunai, obat-obatan, dan perlengkapan P3, makanan ringan, tahan lama, dan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Setelah adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik dan bermanfaat, pemerintah wajib mengesahkan kebijakan atau peraturan yang bersifat komprehensif terkait dengan program mitigasi bencana banjir, yaitu sebagai berikut. Mengidentifikasi apa saja permasalahan yang timbul akibat banjir, membuat peraturan atau kebijakan program pencegahan yang diteruskan dengan fungsi dari kebijakan tersebut. Tahap akhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi oleh DPR RI terkait jalannya kebijakan yang sudah disahkan, di mana harus bisa dipastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah wajib memitigasi adanya risiko bencana banjir agar dapat terkendali dan tidak menambah masalah sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini kesimpulan merupakan keseluruhan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk saran di sini saya membagi menjadi 2, di mana yang pertama adalah disarankan hasil penelitian dapat menjadi dasar dari pemerintah untuk menetapkan hasil bencana dan memberikan informasi mengenai bencana banjir di lokasi penelitian. Terkait dengan arahan pemanfaatan ruang di daerah rawan terhadap banjir. Yang kedua adalah pemerintah diharapkan lebih memperketat pemberian izin pembangunan dan pengenaan sanksi sebagai salah satu upaya dalam arahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di drainase dan membuang sampah di sembarang tempat sebagai upaya peningkatan kesadaran lingkungan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari beberapa jurnal penelitian, buku, dan beberapa studi lainnya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sampel di mana terjadinya banjir di DKI Jakarta yang terparah pada tahun 2020. Berikut merupakan video cuplikannya. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan terkait mitigasi bencana banjir di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.